I wanted to. You tag it. The lesson. One word. Window up! Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan membahas alur cerita film Spree. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki obsesi ingin terkenal di dunia maya. Namun pemuda ini malah memilih jalan yang sangat salah untuk terkenal. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur filmnya. Hey guys, what's up? It's Kurt here from Kurt's World. Hey, what's up, guys? Kurt here from Kurt. And today, I'm going to draw my... Seorang pemuda yang bernama Kurt memiliki obsesi untuk terkenal di media sosial, di mana ia sudah membuat channel yang bernama The Listen, di mana Kurt ini selalu membuat vlog mengenai latar belakang kehidupannya dan juga kesehariannya. Di samping itu, Kurt juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang pengasuh anak yang bernama Bobby. Lalu dia juga bekerja menjadi seorang supir taksi online di perusahaan bernama Spree. But it's not always easy after day. Sometimes it's just brain, and that can be frustrating. 10 tahun kemudian, setelah lama tidak aktif di media sosial, kini Kurt pun kembali lagi untuk membuat video. Dan kali ini, Kurt akan membuat channelnya dengan tema mengenai kegiatannya sehari-hari dan berharap dia cepat viral di media sosial. Kurt juga memasang banyak kamera di mobilnya. Pada suatu hari, Kurt berkunjung ke rumah ibunya, kemudian dia pun pergi untuk memulai aksinya. Akhirnya, Kurt berhasil mendapatkan penumpang pertamanya yang bernama Frederick. Sambil menunggu Frederick, terlihat Kurt selalu berbicara di depan kamera yang terpasang di dalam mobilnya. Frederick pun masuk ke dalam mobil Kurt, dan mereka sempat berbincang-bincang cukup lama. Kurt juga sempat membicarakan mengenai Bobby yang merupakan anak asuhnya sejak 10 tahun yang lalu. Dan dia kini sudah menjadi sebagai konten kreator yang cukup terkenal. Dan Kurt sangat bangga akan hal itu. Namun terlihat respon Frederick biasa saja, bahkan dia sedikit meremehkannya. Hal itu pun membuat Kurt tidak senang dan cukup kesal, sehingga dia membawa mobil dengan ugal-ugalan. Lalu Frederick pun kehausan dan meminum air yang sudah disediakan oleh Kurt di dalam mobil. Lalu setelah Frederick meminum air tersebut, dia pun pingsan. Hey, you should let him know that you're not... What? Does this water have like a taste? Think about it, it's just pure water. Dan ternyata sebelum merencanakan semua hal ini, Kurt sudah memiliki rencana untuk membunuh setiap penumpangnya dengan memberikan air minum yang sebelumnya dia suntik dengan bahan kimia yang berbahaya, hingga air tersebut bisa menyebabkan kematian. Setelah Frederick tewas, Kurt pun melanjutkan untuk mencari penumpang baru, dan penumpang Kurt kali ini bernama Andrea. Sebelum menjemput Andrea, Bobby memberikan komentar pada video Kurt yang tadi. Bobby berkomentar bahwa kejadian tadi hanyalah settingan belaka. Setelah Andrea masuk ke dalam mobil Kurt, dia pun meminum air yang sudah disediakan oleh Kurt. Lalu Andrea pun tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, ayah Kurt yang bernama Chris menelpon, di mana Chris meminta Kurt untuk mengantarnya kerja. Namun Kurt menolaknya karena dia akan segera mengeksekusi Andrea. Kurt pun membuka HP-nya Andrea dan di sana dia membuka aplikasi Spree lalu memberikan bintang 5 terhadap dirinya sendiri. Kali ini Kurt mendapatkan penumpang laki-laki bernama Mario, di mana Mario ini sangat terlihat arogan dan berperilaku kasar terhadap Kurt. Mario semakin dibuat emosi oleh Kurt karena ia menjemput penumpang lain. Kurt bisa menjemput 2 penumpang sekaligus karena Mario memesan menggunakan Spree sosial. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Jesse menolak untuk naik ke mobil Kurt karena di sana ada penumpang lain. Kurt pun mengejar Jesse dan membujuknya agar dia naik ke mobil Kurt. Hingga akhirnya Jesse pun bersedia untuk naik ke mobil Kurt. Kurt menjelaskan ke Jesse alasan dia memasang banyak kamera adalah untuk keamanannya sendiri. Di dalam mobil itu, Mario membuat Jesse tak nyaman. Lalu Mario pun tahu bahwa Jesse ini adalah seorang komedian terkenal yang mempunyai banyak follower di media sosialnya. Mendengar hal itu,
Kurt pun meminta Jesse untuk mempromosikan channelnya di media sosial milik Jesse. Namun jelas, Jesse menolak permintaan tersebut. Lalu Mario membuat sebuah video bahwa saat ini dia sedang bersama Jesse. Pada saat itu, Jesse pun menjadi marah hingga dia ingin diturunkan. Kurt lalu memarahi Mario karena dia telah membuat kekacauan di dalam mobilnya itu. Water and get ready to call another sprint. Fucking highway, are you nuts? Mendengar hal itu, Mario akan memberi bintang 1 kepada Kurt karena telah membuatnya tidak nyaman. Jesse lalu merekam Mario karena dia telah membuat dirinya tidak nyaman berada di sana. Sambil merekam hal itu, Kurt malah mempromosikan nama channelnya di dalam videonya Jesse. Tak lama kemudian, Jesse pun langsung turun. Pas turun, Jesse mengambil air mineral yang ada di mobil Kurt. Beruntung, Jesse menggunakan air tersebut untuk menyiram wajah Mario. Setelah itu, Kurt pun membawa Mario ke arah jalan yang sepi dan hanya ada mereka di sana. Setelah menurunkan Mario di jalan, Kurt pun langsung menabraknya hingga Mario pun tewas. Tak hanya ditabrak, Kurt juga melindas tubuh Mario. Pada malam harinya, Kurt berhenti sejenak di pinggir jalan untuk mencari tahu tentang kehidupan Jesse. Hingga akhirnya Kurt berhasil menemukan Instagramnya dan melihat seluruh videonya Jesse. Sehingga Kurt mengetahui jadwal manggungnya Jesse yang akan berlangsung malam ini juga. Content. She needs me. Smiling all the time or looking happy all the time. Damn girl, you probably looking bitch face. What time is it? All right, thank you very much. Kurt pun terlihat bahagia dan berantusias untuk bisa menyaksikannya sambil menghayal dia akan jadi bintang yang besar bersama dengan Jesse yang terkenal. Tak lama kemudian, Kurt pun pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Namun, di sana juga ada polisi yang sedang mengisi bensin. Dengan sedikit ketakutan, Kurt mencoba menghilangkan noda darah Mario yang masih sedikit menempel di bagian mobilnya itu. Di sini Kurt juga dibuat kesal oleh komentar Bobby yang mengatakan bahwa kontennya tadi tidak bagus. Lalu Bobby pun menunjukkan kontennya yang mengerjai tunawisma, di mana konten tersebut banyak mendapatkan view dan like dari para penontonnya. You guys know I usually prank the homeless. Not even real money, bro. But today, I wanted to know what an authentic homeless guy would street. So I set it up and see. What's going on? And you can too. Drop a like. Hal tersebut membuat Kurt emosi hingga dia memukul-mukul setirnya. Keesokannya, Kurt sudah mendapatkan penumpang yang akan dia jadikan korban selanjutnya. Bahkan kali ini Kurt mendapatkan 3 penumpang sekaligus. Awalnya Kurt membawa 3 penumpang itu dengan ugal-ugalan. Setelah itu, Kurt mempunyai ide lain yang lebih seru menurutnya. Salah satu penumpang wanita pindah ke depan, tepatnya berada di samping kursinya Kurt, dan 2 lainnya berada di jok belakang. Kurt mencoba mengelabui 2 penumpang di belakang agar mereka mau mencoba sunroof yang ada di mobilnya Kurt. Awalnya terlihat seru, namun kejadian yang mengerikan pun terjadi. I'm just trying to give you guys cool shit you can post. Lalu Kurt juga membunuh penumpang yang ada di sampingnya. Kemudian setelah melakukan itu semua, Kurt langsung mencuci mobilnya. Kurt berpikir dengan melakukan hal seperti itu lagi, dia akan mendapatkan viewer yang banyak dan menjadi terkenal. Namun, yang dia dapatkan malah hujatan netizen yang menontonnya. Selain itu, Kurt juga mendapatkan komentar dari Bobby yang membuatnya marah. Di saat Kurt menuju ke rumah Bobby, dia sempat melihat video kegiatannya Jesse. Bahkan Kurt mengomentarinya bahwa video yang dibuat Jesse tidak cukup bagus dari video dirinya. Singkat cerita, Kurt pun sampai di rumah Bobby. Namun, Kurt malah diusir oleh Bobby karena Bobby tidak ingin terlibat kasus dengan Kurt. Dia pun terus mengejek Kurt sambil live di media sosialnya itu. Di sini Kurt sempat mengatakan bahwa dia akan membajak acara komedi Jesse, serta dia akan membunuh Bobby dengan pisau. Lalu tak disangka, Kurt pun langsung menyerang Bobby. What are you gonna do? Setelah membunuh Bobby, Kurt pun mandi dan terlihat kesenangan di dalam live-nya karena followernya meningkat dengan pesat. Kurt juga mengatakan kepada followernya bahwa malam ini dia akan melihat aksi panggung Jesse yang akan diadakan malam ini juga. Tak lama kemudian, Kurt mendapatkan SMS dari ayahnya, di mana ayahnya meminta untuk mengantarnya ke tempat kerja. Ayahnya juga berjanji akan mempertemukan Kurt dengan seorang wanita yang bernama Uno, di mana Uno ini adalah wanita yang cukup terkenal. Get his fucking seatbelt on, bro. Request a ride. What?
Me charging you for every meal I fuck. Setelah mengantar ayahnya ke tempat kerja, Kurt pun menemani Uno ke tempat dia ingin berfoto-foto. Kali ini Kurt tidak ada niat untuk membunuh Uno. Oleh karena itu, Kurt pun menuruti setiap apa yang Uno mau. Sampai suatu ketika, Uno meminum air yang ada di mobil Kurt hingga Uno pun tak sadarkan diri. Kurt yang baru selesai membeli makanan untuknya berubah menjadi panik karena ada polisi di depan mereka. Hingga kejadian mengerikan pun terjadi lagi. Sementara Jesse terlihat sedang melakukan pertunjukan komedinya. Secara mengejutkan di sana juga sudah ada Kurt. Selesai acara komedinya Jesse, Kurt pun memesan taksi online untuk mengantarkannya pulang karena mobilnya sudah hancur. Jesse sedang merayakan atas keberhasilan pertunjukannya bersama dengan temannya hingga mereka mabuk. Karena temannya mabuk, Jesse pun tidak ingin diantarkan pulang oleh temannya itu, dan dia lebih memilih untuk memesan taksi online lewat aplikasi Spree. Dan secara mengejutkan, seseorang yang mengemudi taksi itu adalah Kurt. Jesse yang menyadari bahwa Kurt adalah orang yang berbahaya, akhirnya memberanikan diri untuk mencekik lehernya Kurt dari belakang menggunakan kabel casan HP-nya. Setelah itu, Kurt pun membawa Jesse ke sebuah tempat, dan Kurt mengeluarkan Jesse dari mobilnya. Kurt pun berencana akan melindas Jesse. Namun, saat dia akan menjalankan mobilnya, tiba-tiba saja kameranya terjatuh, dan Kurt pun memperbaiki posisi kameranya. Setelah selesai memperbaiki posisi kameranya, Kurt melihat bahwa Jesse telah menghilang. Setelah Jesse menabrak rumah, Kurt pun langsung menyerang Jesse. Namun Jesse berhasil meraih sesuatu dan dia langsung memukul mata Kurt. Tak lama kemudian ayah Kurt pun datang. Dia pun kaget ketika melihat istrinya yang sudah tewas. Dan ternyata saat itu Kurt pulang ke rumah ibunya adalah untuk membunuh ibunya sendiri. Lalu Kurt pun menembak ayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Jesse masuk ke mobil dan menabrak Kurt sekaligus memukul kepala Kurt hingga dia tewas. Lalu, film pun berakhir. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.